Sangat menegangkan bagaimana aksi warga mendatangi rumah Bapak Ahmad Sahroni, bagaimana aksi warga ketika mendatangi rumah Bapak Eko, bagaimana aksi warga ketika mendatangi rumah Bapak Uya, yang seharusnya mungkin aksi ini tidak akan terjadi jika tidak ada luka yang menggores hati masyarakat. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Dan jangan pula ragu untuk berkomentar. Kirim komentar Anda di kolom komentar. Tetap berkomentarlah dengan komentar yang sopan. Kita ke videonya, silahkan. Rumah Eko Patrio, guys. Nah, ini salah satu anggota DPR ya. Rumah Eko Patrio dijarah warga. Rumah Bapak Eko Patrio. Bagaimana ketika masa masuk ke dalam rumah Bapak Eko, dan Bapak Ekonya tidak ada ya. Tidak ada satupun anggota keluarga. Ini apa ini? Oh, ada ya, ada pengamanan ya. Rumah Eko mulai jebol. Sudah mulai masuk ke rumah Pak Eko. Wah, iya. Masuk ke rumah Ini Pak Eko. rumahnya Bapak Eko ya. Bawa apa itu? Membahas berita besar yang sedang viral dan bikin heboh jagat maya. Bayangkan saja, dalam satu hari 3 rumah anggota DPR Satu RI hari 3 diserbu rumah dan dijarah anggota massa. DPR RI. Kejadiannya berlangsung pada Sabtu 30 Agustus 2025 dan tersebar di berbagai wilayah Jakarta. Peristiwa pertama terjadi di rumah Ahmad Sahroni, Bapak Ahmad politisi Sahroni, Nasdem, yang pertama ya, yang berada di yang kawasan datangi Tanjung massa. Priok, Jakarta Utara. Siang hari itu, ratusan massa datang Bawa tas apa ini? beriringan menggunakan motor. Mereka merusak pintu, jendela, hingga masuk ke dalam rumah. Barang-barang elektronik, furnitur, dokumen penting, bahkan kendaraan mewah ikut dibawa kabur. Wow. Video amatir dari warga memperlihatkan suasana rumah Sahroni yang porak-poranda. Tak berhenti sampai di situ. Malam harinya giliran rumah Eko Patrio, Oh. politisi PAN sekaligus Rumah artis Bapak komedi Eko yang jadi sasaran. didatangi massa di malam Lokasinya harinya. ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ratusan orang menerobos masuk kompleks perumahan dan mengambil barang-barang seperti televisi, kulkas, karpet, sampai sepeda. Polisi baru tiba setelah massa mulai bubar. Oh iya. Lalu, menjelang tengah malam, Tengah malamnya, rumah Uya Kuya rumah di Duren Bapak Uya Sawit, Kuya. Jakarta Timur juga tak luput dari serangan massa. Pagar rumah jebol, kaca pecah, bahkan massa naik hingga ke lantai 2 rumahnya. Iya. Barang-barang seperti dispenser, kursi, televisi, bunga dekorasi, sampai kucing peliharaan Uya ikut raib dibawa. Kucingnya juga ikut dibawa. Uya sendiri mengaku sedih, apalagi karena kucing kesayangannya ikut diambil. Yang bikin sedih Padahal, kehilangan dalam kucingnya. sebuah wawancara bersama Raffi Ahmad pada tahun 2019, Ya. Uya pernah bercerita bahwa koleksi kucingnya bernilai fantastis, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Wow, kucingnya Ketiga harganya penjarahan ini ternyata miliaran. tak lepas dari memuncaknya kemarahan masyarakat terkait kenaikan tunjangan anggota DPR Ya. yang dianggap terlalu fantastis. Iya. Isu ini sudah memicu protes sejak awal pekan dan meledak ketika pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni Iya. menyebut warga yang ingin membubarkan DPR sebagai orang tolol. Iya. Ucapan itu kemudian viral, menyulut emosi publik. Iya. Sementara itu, Uya Kuya mencoba menanggapi peristiwa ini dengan lapang dada, meski rumahnya dijarah dan dirinya jadi sasaran hoaks. Uya menegaskan bahwa ia dan keluarganya aman. Ia juga sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, terutama setelah videonya berjoget di sidang DPR kembali beredar dan dipelintir dengan isu gaji. Teman-teman, apa yang terjadi pada 3 rumah anggota dewan dalam satu hari ini jelas menunjukkan bahwa gelombang ketidakpuasan masyarakat sudah semakin besar. Iya.
Polisi dan TNI masih berjaga di sejumlah titik, namun masyarakat menilai ini bukan sekadar soal harta benda, melainkan krisis kepercayaan terhadap wakil rakyat. Berkurangnya Bagaimana menurut kepercayaan masyarakat ya kepada Apakah anggota aksi massa DPR. ini bisa Barangkali dibenarkan seperti itu sebagai mungkin bentuk ya. protes, atau justru merugikan banyak pihak? Ya, buat sahabat-sahabat mata netizen Plus 62, silahkan kirim komentar di kolom komentar. Apakah aksi yang dilakukan ini bisa dibenarkan sebagai bentuk protes, ataukah sebaliknya justru malah aksi ini merugikan banyak pihak? Bawa apa itu si abang? Bawa apa bang? Wow, bawa apa ini bang? Meja apa? Aduh, apa tuh? Pada diangkutin ya? Benar, itu butuh waktu lama, tidak menunggu 1 hari, padahal baru tadi sore rumah Ahmad Sahroni, sekarang rumah King Uya alias Uya Kuya, aduh. Terus rumah Pak Eko juga, aduh, masuk Pak Eko, aduh, padahal Pak Eko baru tadi klarifikasi sama Pak Saungu. Benar, ini mah mulutmu harimaumu, benar-benar harus dijaga. Ini akibat rakyat yang udah ditindas, dilindas, dan dihina nya kieu jadina. Hukumnya geus jadi hukum rakyat, hukum ieu coba mun geus kieu. Klarifikasi dan permintaan maaf telat. Pada Telat, ya. Sabtu sore, 30 Agustus 2025, rumah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan, diserbu oleh massa yang membawa kabur sejumlah barang berharga. Video kejadian ini viral di media sosial, memperlihatkan kerumunan orang mengangkut properti dari dalam rumah. Aparat kepolisian dan TNI segera turun tangan, dan Kapolres Jakarta Selatan menyatakan situasi kini sudah terkendali. Insiden ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap perilaku anggota DPR, termasuk aksi joget Eko Patrio di sidang tahunan MPR Ya. yang sebelumnya menuai kritik. Betul. Eko telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui Instagram, menyatakan penyesalan dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Megahnya rumah senilai 150 miliar milik Eko Patrio, ada sebuah rahasia di lantai 4, sebuah rooftop yang bukan sekadar Wow. tempat bersantai. Bayangkan sebuah kolam renang mewah dikelilingi kaca transparan. Setiap berenang terasa aman, namun tepat begitu estetik. Lebih mengejutkan lagi, ada lift khusus yang langsung mengantar makanan dari dapur. Jadi, tak perlu lelah membawa hidangan ke atas, semua serba praktis, serba mewah. Dan di sudutnya, berdiri sebuah bangunan kecil berlapis atap kaca. Saat malam tiba, bintang dan bulan bisa dinikmati langsung dari dalam ruangan. Rooftop ini bukan sekadar tempat, tapi simbol gaya hidup, keindahan, dan kenyamanan yang luar biasa. Di balik megahnya rumah senilai 150 miliar milik Eko Patrio, ada sebuah rahasia di lantai 4, sebuah rooftop yang bukan sekadar tempat bersantai. Bayangkan sebuah kolam renang mewah dikelilingi kaca transparan. Setiap berenang terasa aman, namun tepat begitu estetik. Lebih mengejutkan. Rumah Eko Patrio guys. Situasi terkini Ini kenapa sedang loading? semuanya sudah habis, hancur, Ada yang bisa jawab nggak? diamuk sama masa. Rumah Eko Patrio guys. Bawa apa bang? Wow. Jangan dibakar, ada listrik. Semua rumah, woi. Selfie dia.
Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Mudah-mudahan kejadian ini kejadian yang terakhir di negara Indonesia, di negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ke depan negara ini menjadi negara yang aman, yang tenang, yang tentram, yang pejabat-pejabatnya selalu memperhatikan rakyat-rakyatnya, yang pejabat-pejabatnya lebih mendahulukan kebahagiaan rakyatnya. Kita tutup dulu perjumpaan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia untuk semuanya, mudah-mudahan semua sahabat Mata Netizen Plus 62 dimanapun berada senantiasa dalam keadaan bahagia. Jika ada salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.